Mbak Mara sendiri gimana Mbak melihat tidak ada konsep penanganan yang serius itu? Ya, justru itu karena tidak ada konsepnya itu tadi seperti kata Gus Dur bilang ya. Jadi trial and errornya terlalu banyak. Nah, mestinya kan kalau orang sudah, kita udah cukup tahunan loh ngirim ya, sebetulnya sebelum krisis pun kita sudah ngirim ya. Tapi kan waktu tidak sebanyak sekarang. Sekarang bahkan ditargetkan kan sampai kalau bisa sampai berapa juta ya, terakhir ini 2, jutaan kalau diestimasi buruh kita di luar negeri. Jadi cukup banyak gitu ya. Cuman kalau emang berniat mengirim lebih banyak, artinya menjadi pilihan, maka menurut saya harus ada, pertama itu konsep yang matang, ya, dan juga harus ditested gitu kan. Konsep itu bukan jadi dari best practice negara-negara lain kan bisa diambil contoh-contoh yang baik gitu ya. Terus kedua ada ada undang-undangnya, Gus, walaupun memang undang-undang ini pun sedang di challenge gitu loh. Karena dianggap tidak melindungi, undang-undangnya lebih pada bersifat, ya tadi saya bilang melihatnya sebagai komoditas, tidak kurang perlindungan. Kata-kata perlindungan pun ditaruh di bagian keduanya gitu loh. Kan judul undang-undang juga bisa mencerminkan ideologi di baliknya. Nah, buat saya adalah karena kebanyakan buruh migran itu adalah perempuan ya, yang dari Indonesia ini sampai sekarang, isunya juga nggak sekedar isu perburuhan semata, tapi juga ketika ibu-ibu atau katakanlah saudara-saudara kita yang perempuan ini pergi, itu kan juga ada double standard ya. Kayak misalnya saya tolong dijelaskan juga, kalau travel katanya kan harus dengan muhrimnya. Ya, tapi kalau buruh migran nggak apa-apa gitu ya. Bahkan dipaksa-paksa, sebagian kamu bantuin keluarga lah, cari uang gitu kan. Mereka travel ke luar negeri, itu nggak apa-apa. Tapi beberapa kelompok yang katakanlah sangat mencoba sangat rightis, mungkin kalau saya pakai sosiologi term saya itu gimana nanti buruh migrannya boleh nggak pergi keluar? Karena mereka semua kan sendirian, tanpa muhrim gitu ya. Itu isu pertama. Kedua, ketika mereka pergi 2 tahun kan ada yang sebagian punya anak, ada yang punya suami gitu ya, orang tua, jadi orang itu kosong. Ada sebagian memang diambil alih oleh keluarga dekat. Tapi banyak sekali kasus yang mengatakan bahwa ya anaknya juga sebagian hanya dikirimin uang, kadang-kadang suaminya nikah lagi ya. Hal seperti itu kan mesti ada istilahnya post migration. Jadi juga apa yang dilakukan selama mereka kosong, kira-kira negara itu kontribusinya apa, misalnya Menek PP, apakah ada program terhadap itu, dan juga setelah pulang kan dapat modal tuh ya, sebagian uang tabungan. Kalau nggak tahu caranya juga kadang-kadang hilang dan habis gitu untuk konsumtif ya, bangun rumah. Kadang-kadang saya pikir rumah tidak konsumtif karena itu tempat kebutuhan umum ya, tapi kadang-kadang beli barang-barang yang mungkin belum tentu diperlukan ya, karena itu pengalaman mereka akhirnya nanti pergi lagi. Tapi untuk seorang perempuan biasanya umur 40 tahun ke atas sudah nggak diterima kan. Nah, paling banyak mereka bisa 4 kali maksimum itu kalau yang dari umur katakanlah 20, karena biasanya setelah 2 tahun harus pulang dulu, kemudian 2 tahun lagi. Nah, ini semua kan sudah banyak orang tahu, tapi ya gimana, apa policy kita mengenai post migration, apa policy kita, apakah membantu dalam isu misalnya bank-bank gitu ya, jangan hanya tertarik soal mengirim uangnya, remittances-nya, tapi apakah ngasih keleluasaan mengenai misalnya modalnya itu bisa ditambah lagi tanpa bunga atau bunganya kecil, hal-hal seperti itu. Dan juga dengan capacity building, technical assistant, orang-orang yang udah misalnya paham, karena banyak yang nggak punya pengalaman, ada yang bikin macam-macam, ada perusahaan teh, saya pernah dengar itu kan, ya ternyata modal duitnya nggak cukup, akhirnya hilang gitu aja. Habis gitu. Sementara uangnya udah berapa buruh gitu ya, bekas buruh migran ngumpulin, ya nggak berhasil karena ternyata lebih mahal modal yang dibutuhkan. Ya, tetap setia bersama acara Kongko bareng Gus Dur.